Pemirsa, kenaikan tiket ke Pulau Komodo dan Pulau Padar terus menuai protes keras dari masyarakat Labuan Bajo, khususnya para pelaku pariwisata. Asosiasi Pariwisata berencana melakukan mogok bersama pada 1 Agustus 2022. Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Rencana penetapan harga tiket masuk Pulau Komodo menjadi Rp3,75 juta terus menjadi kontroversi. Penolakan keras justru datang dari warga lokal dan para pelaku usaha pariwisata yang mengais rezeki di wilayah itu. Bahkan ratusan pelaku wisata melakukan musyawarah di Labuan Bajo untuk membahas rencana aksi mogok yang akan dilaksanakan mulai 1 Agustus 2022. Rencana mogok ini akan dilakukan mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus mendatang. Ada 24 asosiasi pariwisata yang menandatangani kesepakatan ini. Beberapa agen wisata di Labuan Bajo juga sudah membatalkan paket wisata sepanjang Agustus. Aksi mogok dilakukan karena mereka merasa segala upaya untuk meminta agar kenaikan tiket ke Pulau Komodo, Pulau Padar, dan sekitarnya dibatalkan tidak diindahkan pemerintah. Kami bersepakat untuk menghentikan semua jenis pelayanan jasa pariwisata di Kepulauan Taman Nasional dan di seluruh destinasi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat mulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2022. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia pun meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan tersebut. Harus dikaji kembali bahwa di tengah situasi COVID, itu yang pertama, situasi ekonomi masyarakat agak sulit, begitu juga pelaku-pelaku pariwisata. Terus yang kedua bahwa kalau kebijakan ini untuk turis asing sah saja sebetulnya, ya, tetapi kalau untuk lokal ini tidak cocok. Ya. Harapan saya sebagai Komisioner Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia juga harus ada sinergi ya, baik pemerintah pusat, ya, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sama-sama memikirkan pelaku pariwisata lokal ini adalah leading sektor utama pariwisata dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Merespon rencana aksi mogok, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi melakukan pertemuan mendadak dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Bupati Edi menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi yang melakukan tindakan anarkis dan merugikan banyak pihak. Kami menjamin keamanan seluruh wisatawan, masyarakat yang berada di Labuan Bajo dan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, menginap di hotel maupun yang berlayar di objek wisata, termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Vera Bahali, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka ruang untuk berdiskusi bersama dengan para pemilik usaha pariwisata di Labuan Bajo, yakni mengenai kenaikan tarif Taman Nasional Komodo. Sandiaga mengklaim penetapan tersebut didasarkan pada kebutuhan konservasi kawasan. Tentunya kami menghimbau semua pihak untuk tetap tenang, bersabar, dan membuka ruang untuk dialog. Keputusan dari pemerintah untuk memastikan konservasi di Taman Nasional Komodo dengan memberikan pembatasan agar Pulau Komodo dan Pulau Padar tetap kita jaga konservasi, tapi pada saat yang bersamaan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa penataan kawasan Pulau Rinca, waterfront, dan beberapa destinasi lainnya juga sudah kami lakukan. Oleh karena itu ada opsi untuk masyarakat yang jika ingin berwisata alam untuk melihat Komodo tanpa harus menghadapi kenaikan harga bisa berkunjung ke Pulau Rinca. Dan kami membuka ruang dialog terutama mencari solusi.
agar para pelaku parekraf tetap bisa mendapatkan layanan fasilitasi dari pemerintah. Jika ada pemesanan ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang sudah dilakukan sebelumnya, itu kita memberikan grace period tenggat waktu sampai akhir tahun. Namun jika ini adalah pemesanan baru, bisa diarahkan untuk ke kawasan Pulau Rinca. Kami memfasilitasi dan membuka ruang dialog melalui Badan Otorita Borobudur, Ibu Dirut, Ibu Sana, dan juga destinasi dan pengembangan infrastruktur Deputi di bawah pimpinan Pak Vincentius Jemadu yang notabene putra asli Labuan Bajo akan memfasilitasi. Jangan khawatir dan jangan sampai kita justru akhirnya melakukan hal-hal yang kontraproduktif, yang bisa justru menimbulkan rasa tidak aman, tidak nyaman bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo. Infrastruktur terus kita siapkan, pelabuhan sudah bisa menampung 1,1 juta wisatawan di tahun-tahun yang mendatang, dan kami siapkan dengan aktivasi kegiatan ke desa wisata, ke Gua Batu Cermin, juga ada Gua Rangko, dan diving di destinasi sekitar Labuan Bajo. Juga ada waterfront dan juga ada kampung kuliner di Kampung Ujung. Oleh karena itu, teman-teman, para pelaku parekraf, mari kita jaga situasi yang kondusif. Jangan sampai kita terus menimbulkan gejolak yang nanti akan mengurungkan niat dari wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo.